Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Suara Gembala Gemibem dengan tema Gereja yang Merawat Lingkungan Hidup, yang didasarkan dari pembacaan Alkitab dalam Kejadian 6 ayat 16 sampai yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, "Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambangnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup, yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau, akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah engkau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jemaat, dimanapun kita berada sekarang, kisah Nabi Nuh diambil dari Kejadian 6 ayat 16 sampai 22. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita terapkan dalam hidup ini. Nuh adalah seorang pahlawan dalam kisah ini, memberi contoh kepada kita. Yang pertama, bagaimana merawat lingkungan hidup sebagai contoh ketaatan dan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, tentang bagaimana ia memilih untuk setia kepada Tuhan, bahkan saat ia harus menghadapi penghinaan dan kecaman dari dunia yang tidak percaya. Mari kita lihat kenyataan hidup manusia sekarang ini yang memperlakukan alam dengan tidak baik. Tanah yang subur sekarang jumlahnya makin berkurang. Air sungai telah dicemari oleh sampah dan limbah pabrik. Asap pabrik dan kendaraan yang membuat kita susah bernapas. Keadaan yang saya sebutkan adalah gambaran tentang kehidupan kita sekarang ini. Bagaimana peran gereja yang adalah anggota jemaat, termasuk Gemibem yang adalah organisasi peduli dengan lingkungan hidup sekarang? Melalui kisah Nuh, kita diajak betapa pentingnya peran gereja merawat lingkungan hidup. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga alam semestanya sebagai wujud ketaatan kita kepadanya. Kita bukan hanya memanfaatkannya tetapi juga memeliharanya. Untuk itu gereja perlu melakukan kerjasama dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan organisasi lingkungan hidup untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dan Nuh juga kita bisa belajar ketaatan imannya. Nuh adalah seorang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Hal ini tercermin dari ketaatannya untuk membangun bahtera atas perintah Tuhan dengan tidak ragu sedikit pun. Seperti Nuh itu kita dipanggil juga untuk memiliki ketekunan dalam iman kita, dalam membina hubungan yang erat dengan Tuhan.
Ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan, Ia memberikan perlindungan dan pengamanan yang sangat luar biasa. Ia juga memberikan kita ketenangan dalam segala situasi. Seperti yang dicontohkan oleh Nuh, kita terpanggil untuk tetap percaya dan setia kepadanya. Tuhan bahkan dalam situasi sulit. Dari kisah Nuh, bagaimana kita mau merawat bumi dengan penuh tanggung jawab. Lakukan dengan setia dan tekun, karena Tuhan akan tersenyum melihat gerejanya merawat lingkungan hidup. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara alam ciptaannya.